Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Isu reshuffle kembali mencuat. Ya teman-teman, bahkan diprediksi sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Prabowo akan melakukan reshuffle besar-besaran. Hal ini dibocorkan oleh salah seorang pengamat yang sudah sangat terkenal malam melintang, yaitu Profesor Rocky Gerung, yang memprediksi Pak Prabowo akan segera melakukan reshuffle sebelum 17 Agustus. Informasi ini kita dapat dari official iNews, di mana akademisi Rocky Gerung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto diduga telah menyiapkan agenda besar setelah peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, yaitu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sekarang kita lihat kalkulasi setelah 17 Agustus pasti ada reshuffle, ujar Rocky Gerung dalam dialog rakyat bersuara. Nah, sebenarnya kenapa harus ada reshuffle? Menurut Rocky Gerung di sini kualitas, kapasitas, atau laju pemerintahan kurang maksimal, kurang optimal. Beberapa sektor-sektor memang dipertanyakan teman-teman. Bahkan menteri-menteri terkait juga dirasa teman-teman tidak tahu job desk, tidak bisa memimpin kementerian yang dipimpinnya sendiri. Jadi jelas kalau misalnya kita lihat Indonesia saat ini, angka pengangguran naik, angka kemiskinan walaupun teman-teman dari BPS ya ini diklaim turun, tapi rupanya kemiskinan malah juga naik. Jadi memang harus banyak yang diperbaiki oleh Pak Prabowo, bisa lewat pergantian kementerian tersebut. Dan kita berharap nanti yang menggantikannya tidak dari parpol ya, karena kita tahu masih banyak profesional-profesional yang bisa dipilih oleh Pak Prabowo untuk mengisi pos-pos kementerian yang memang sangat krusial. Nah, sebelum kita panjang lebar diskusikan hal ini, mending kita simak dulu saja bagaimana penuturan dari para pakar terkait kemungkinan reshuffle dan menteri apa saja yang bakal di reshuffle. Apakah BUMN, investasi, menteri keuangan, atau menteri pendidikan? Ya kita bakal simak video selengkapnya. Nanti tanyakan langsung kepada Presiden ya. Nanti tanya langsung sama Mensesnek. Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi apa benar Pak Presiden bilang ada yang bakal di shuffle Pak? Ada reshuffle Pak. Di akhir-akhir Tadi ya. tadi. Kira-kira gimana Pak? Oh, tanya Pak Anu lah, tanya Pak Hasan. Dia ada partai yang masuk lagi Pak. Tapi benar ya Pak ya? Ya tanya aja beliau. Ya. Tapi benar berarti ya Pak? Tapi benar ya Pak? Kan Pak Hasan ikut rapat tadi. Tapi Bapak mendengar juga ya Pak? Ya, terima kasih. Lalu tanya Pak Anu lah, tanya Pak. Nggak ragu Pak. Terima kasih ya. Oke. Tentunya saya ingin tidak berkomentar di situ ya, yang jelas. Tapi benar. Prerogatif Presiden itu mutlak ya terkait dengan itu semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar dan ada progresnya real. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ini juga lebih baik dibandingkan sebelumnya, 5,12%, dengan berbagai elemen yang perlu terus kita kawal. Tidak boleh kita berpuas diri. Kami juga di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan akan mengawal dari berbagai aspek pembangunan menuju atau untuk mencapai agenda-agenda prioritas beliau, termasuk swasembada pangan, energi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Artinya benar ada perkataan itu ya? Mendengar secara Artinya benar. jelas nggak Mas tadi ada pernyataan Pak Presiden yang menyebut tidak akan ada reshuffle di kabinet? Bentuk apresiasi tadi Mas, mungkin ada pernyataan itu benar kan? Nanti tanyakan langsung kepada Presiden ya. Nggak akan ada parpol lain masuk lagi. Pak tadi Pak Presiden sempat bilang nggak sih kabinet ini nggak akan di reshuffle gitu? Tadi sempat tadi bilang nggak? Terakhir Pak. Ya, disampaikan itu. Seperti apa penyampaiannya Pak? Nanti tanya langsung sama Mensesnek. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak. Saya pakai istilah agak absurd lah. Radical break. Karena dua-duanya memang syarat politik. Nah, jadi saya menyatakan setuju, tapi jangan menyatakan bahwa rekonsiliasi ini untuk rekonsiliasi ini Prabowo menunjukkan teman-temanku dalam politik sekarang, aku Presiden Indonesia dan aku jalan dengan jalanku untuk mendengarkan suara rakyat.
Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi selengkapnya yang sudah kajian online kumpulkan terkait desas-desus reshuffle tanggal 17 Agustus 2025. Kita tentu berharap teman-teman siapapun pengganti, dan kalaupun misalnya memang harus diganti, Pak Prabowo bisa memilih yang terbaik. Jangan harus selalu dari parpol, karena ya kalau misalnya parpol itu ada kepentingan politiknya teman-teman, harus mengedepankan partai ketimbang rakyat. Itu sudah jadi rahasia umum. Tapi kalau misalnya memang yang dipilihnya adalah seorang profesional, tentu itu akan menjadi nilai plus dalam dirinya ketika memimpin kementerian-kementerian tersebut. Kan miris juga saat kita misalnya punya BUMN yang sangat banyak, tapi rata-rata BUMN malah rugi. Terus ada dana antara, tapi mau investasi malah di Amerika. Sedangkan di Indonesia sendiri masih minim investasi. Ya, berbagai permasalahan-permasalahan ini memang harus diselesaikan. Pak Prabowo masih punya PR-PR yang sangat banyak, jalan yang sangat terjal untuk menjadikan Indonesia negara maju seperti impian kita semua di 2040 melihat Indonesia jadi negara emas. Gimana menurut kalian setelah nonton video ini? Menteri mana sih yang paling layak untuk di-reshuffle? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.